Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, pada pertemuan kali ini, eh, Ibu akan absen dulu ya, sebelum pembelajaran dimulai. Hari ini tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan 7. Intan ada? Ada, Bu. Oke. Terus Kamalia? Kamalia ada? Nggak ada ya? Ada, Ibu. Oh, ada. Iya. Oke, Kamalia ada. Firly ada? Hadir, Ibu. Oke. Raihan? Hadir, Bu. Terus Novita. Ada, Bu. Oke. Wulandari. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Oke. Endah. Endah udah nggak ada ya. Haba. Ada, Ibu. Hadir. Oke. Muhammad Fahmi. Fahmi ada? Mana nih Fahmi? Fahmi. Nggak ada ya Fahmi. Oke. Terus Baharu. Hadir, Bu. Nana. Iya, Bu. Nana kemarin nggak masuk Hadir. ya? Hah? Minggu kemarin nggak masuk. Masuk, Bu. Kemana? Nggak masuk? Ada. Iya Kak, nggak ada kayaknya kamu minggu kemarin. Nggak diabsen sama Ibu. Yang datang terlambat. Datangnya terlambat. Iya. Iya Kak. Ya udah. Oke. Terus Ronaldo. Oh Gazi. Gazi dulu. Gazi. Gazi nggak ada ya? Gazi. Oke, Gazi izin. Apa-apa nih. Terus Ronaldo. Hadir, Bu. Nur Laila. Hadir, Bu. Erlangga. Erlangga ada? Nggak ada? Oke. Rio. Hadir, Bu. Rio ada ya. Graceback. Hadir, Bu. Oke. Kartika. Hadir, Bu. Fahrul. Ada, Bu. Dimas. Dimas ini udah nggak masuk lagi ya? Udah nggak kuliah di sini lagi? Kok dia nggak pernah hadir? Dia yang tahu nggak Dimas kemana? Nggak pernah hadir ya? Ada yang tahu temennya? Nggak ada yang tahu? Kurang tahu, Bu. Oke. Saya kemarin UTSD masih kirim loh, masih kirim tugas. Lode? Hadir, Bu. Reiga? Reiga Udrian? Hadir, Bu. Oke, Reiga minggu kemarin nggak masuk? Masuk, Bu. Oh iya kah? Iya. Kapan ya? Telat? Telat, Bu. Iya. Oke. Terus Wahyu? Wahyu ada? Hadir, Bu. Oke.
Erlan? Hadir, Bu. Hadir. Zulfa? Hadir, Zulfa Bu. ada? Oke. Reza? Reza ada? Nggak ada Reza ya? Reza izin, Bu. Oh izin. Kemana dia? Lagi kayak kurang enak badan, Bu. Sakit? Iya, Bu. Oke. Nggak tahu Adit sakit juga apa izin tuh. ya? Oke. Adit juga izin ya? Oke. Ada yang belum disebut? Udah disebut semua ya? Oke, kalau gitu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai aktualisasi nilai Pancasila yang berkaitan dengan karakteristik moral atau karakter seseorang. Nah, pada pertemuan kali ini yang presentasi adalah siapa ya? Erlan ya? Erlan sama Laude. Oke, boleh langsung dimulai atau mau dipersiapkan dulu? Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan hingga pada hari ini masih dapat memulai pertemuan di pagi hari ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah SPD PD yang telah mengizinkan kita untuk melakukan presentasi hari ini. Baik, selanjutnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu saya sendiri Laude Osmabdillah bersama Erlan Ingkiriwang dengan membahas aktualisasi nilai-nilai Pancasila berdasarkan moral warga negara Indonesia. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas yaitu yang pertama nilai keharusan moral untuk mengaktualisasi Pancasila. Yang kedua itu aktualisasi Pancasila yang subjektif. Yang ketiga itu ketaatan moral dalam melaksanakan Pancasila. Selanjutnya kesadaran untuk melaksanakan Pancasila. Dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, proses pembentukan kepribadian Pancasila. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, itu mengenai keharusan moral untuk mengaktualisasi Pancasila. Mengaktualisasi Pancasila dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta seluruh aspek dalam negara. Yang berarti, untuk mengaktualisasi Pancasila itu, kita harus memerlukan dulu subjeknya, baru objeknya. Subjek yang dimaksud di sini adalah kita sebagai bangsa negara, sebagai warga negara. Dalam mengaktualisasi Pancasila, bersumber dari aktivitas dalam penyerapan atau menerima dan menyingkirkan atau memilah nilai-nilai atau unsur-unsur luar berupa norma hukum, kenegaraan, dan norma moral. Beberapa contoh dari keharusan moral melaksanakan aktualisasi Pancasila berdasarkan moral itu yang pertama, hormat dan menghormati keyakinan religius orang lain. Hal ini terdapat dalam Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti kita harus menghormati dan saling menghormati antara sesama penganut agama. Tidak adanya namanya diskriminasi, tidak ada namanya rasisme. Yang kedua itu hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subjek yang tidak boleh direduksi secara objek. Ini termasuk dalam Pancasila, termasuk dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak adanya pemecahan, penghancuran, dan pemusnahan terhadap suatu subjek di suatu negara. Yang selanjutnya itu kesatuan sebagai bangsa yang mengatasi segala sektraniasisme. Ini di mana kita harus menyatukan seluruh warga negara untuk mencapai apa itu negara dalam de facto dan de jure. Yang keempat, nilai-nilai terkait dalam demokrasi konstitusional.
yang dimana kita harusnya itu mengumpulkan atau mempersatukan nilai-nilai Pancasila berdasarkan keharmonisan kita. Yang selanjutnya itu keadilan sosial bersama equality dan equity. Oke, selanjutnya materi yaitu aktualisasi Pancasila yang subjektif. Secara pengertian, aktualisasi Pancasila secara objektif adalah terselenggaranya baik subjektif adalah itu yang dimana pelaksana Pancasila. Aktualisasi Pancasila itu sendiri adalah melaksanakan Pancasila. Subjektif adalah masyarakatnya. Aktualisasi adalah suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antar paham akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya menimbulkan akibat moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah laku seseorang. Ketaatan moral dalam melaksanakan Pancasila. Fungsi dari adanya moral dalam melaksanakan Pancasila adalah terciptanya karakter bangsa dan menjadi patokan bangsa lain untuk menjadi contoh karakter yang baik. Hal ini telah dimuat dalam ketetapan MPR yang dimana kita harus pada nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menyatakan dalam berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila, pedoman berpikir, bersikap, dan bertingkah laku, merupakan cerminan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengikat dalam kehidupan masyarakat. Yang berarti moral itu harus dilaksanakan, bukan harus, dan sudah ada hukumnya. Jika seseorang tidak melakukannya dengan benar, maka akan dikenakan hukum. Fungsi dari moral itu adalah melaksanakan Pancasila, terciptanya karakter bangsa dan menjadi patokan bangsa lain. Yang berarti ketika kita salah, ketika kita melakukan suatu perbuatan yang tercela, maka itu akan tercermin dan akan menjadi patokan dari bangsa lain. Bahwa misalnya kita melakukan pembunuhan, maka negara itu termasuk negara pembunuhan. Inti dari pendidikan moral ialah pembentukan prinsip-prinsip keadilan. Pendidikan yang moral yang tepat bersifat individual atau personal. Semakin bersifat individual atau personal, pendidikan moral yang diberikan semakin besar kemungkinan terbentuknya prinsip-prinsip keadilan serta memberikan pendidikan moral kepada masyarakat. Perlunya nilai pokok karakter bangsa. Butiran nilai Pancasila. Sebenarnya saat ini butiran Pancasila itu ada 8 poin, tapi saya membawa 3. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Dengan atmosfer religius, mengingatkan bahwa selain bentuk diskriminasi dari rakyat, hukum dan pemerintah, ada hukum lain di akhirat yang menanti. Yang selanjutnya, kemerdekaan, yakni kebangsaan dalam pengembangan gagasan, pemikiran, dan kreativitas. Yang dimana bahwa harusnya manusia atau warga yang menganut Pancasila memiliki gagasan, pemikiran, dan kreativitas yang bebas, tidak ada pelarangan. Yang selanjutnya kebangsaan, yaitu komitmen kepada keseluruhan bangsa dengan sekaligus menghormati pluralitas. Oke, itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Erlan. Mohon tunggu sebentar. Mungkin ada kegangguan dari jaringan Saudara Erlan, saya akan lanjutkan saja. Kesadaran untuk melaksanakan Pancasila. Kesadaran itu sendiri berasal dari rasa, akal, dan kehendak. Untuk memicu adanya kesadaran akan Pancasila adalah pengalaman tentang keadaan yang ada dalam pada dirinya. Kesadaran yang dimaksud di sini, ketika kita telah dipukul, kita akan merasa sakit. Yang berarti ketika hal yang sama juga akan terjadi ketika kita memukul orang. Apakah itu pantas dan tidaknya? Akal.
ketika kita pikir itu adalah salah, maka ketika orang lain juga melakukannya itu berarti dia salah. Intinya adalah kehendak. Ini saling siklusnya antara rasa dan akal. Apabila kita rasa salah, maka tindakan yang dilakukan juga itu terbentuk salah. Misal, saya merasa ketika memukul orang, ketika terpukul itu dipukul dan rasa sakit, maka tidak boleh melakukan pemukulan. Kehendak yang kita bisa lakukan adalah menahan diri. Hal itu dapat kita terapkan kepada orang lain. Apabila kita rasa itu salah, maka ketika kita melakukan kepada orang lain itu juga salah. Oke, selanjutnya itu internalisasi nilai-nilai Pancasila. Secara pengertian, internalisasi adalah upaya memasukkan pengetahuan dan keterampilan melaksanakan dalam pribadi. Ini sama seperti slide sebelumnya, di mana kita harusnya mempunyai rasa, akal, dan kehendak. Apabila itu tidak ada, kita tidak bisa. Apabila itu tidak ada, maka akan ada yang salah. Maka kita tidak pantas disebut sebagai manusia. Misalnya kita kurangnya pengetahuan, maka tidak bolehnya langsung menghendaki atau menghukum seseorang. Oke, tunggu. Oke, sekarang internalisasi nilai-nilai Pancasila. Menurut pandangan Kailan 2014 halaman 685 yang menyatakan bahwa internalisasi nilai Pancasila itu dilaksanakan baik di sekolah maupun di masyarakat. Perlu dilakukan secara berangsur-angsur dengan cara sebagai berikut. Internalisasi Pancasila yang dilaksanakan baik di sekolah maupun di masyarakat diperlukan pengetahuan, suatu pengetahuan yang benar tentang Pancasila, baik aspek nilai norma maupun aspek praktisnya. Lalu kesadaran yang selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. Lalu ketaatan selalu dalam keadaan kesediaan untuk memenuhi wajib lahir dan batin, berasal dari luar, misalnya pemerintah maupun batin dari diri sendiri. Berikutnya kemampuan kehendak itu cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya watak dan hati nurani, agar seorang selalu mawas diri, yaitu dengan menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat diri atau buruk dalam melaksanakan Pancasila. Apabila telah melaksanakan, maka akan diperoleh suatu kesiapan pribadi untuk mengaktualisasi Pancasila. Dengan demikian memiliki suatu ketaatan ideologi yang berdasarkan keyakinan atas kebenaran Pancasila. Berikutnya, proses pembentukan kepribadian Pancasila. Agar terjadi konsistensi terhadap proses internalisasi Pancasila sebagai proses warga negara dalam literasi Pancasila, maka menjadi sebuah pembiasaan atau habituasi dalam diri setiap warga negara Indonesia. Berikutnya, proses pembentukan kepribadian Pancasila. Proses penghayatan diawali dengan memiliki tentang pengetahuan yang lengkap, jelas tentang kebaikan dan kebenaran Pancasila. Kemudian diserap dan dihayati sehingga menjadi suatu kesadaran, yaitu orang selalu dalam keadaan mengetahui diri sendiri, memahami, serta memiliki pengetahuan Pancasila. Kemudian ditingkatkan ke dalam hati sanubari sampai adanya suatu ketaatan, yaitu suatu kesediaan yang harus senantiasa ada untuk merealisasikan Pancasila. Kemudian disusul dengan adanya kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan. Kemudian ditingkatkan menjadi mentalitas, yaitu tersenggalaranya ke suatu lahir batin, suatu akal, rasa, kehendak, sikap, dan perbuatan mentalitas. Next. Sekian, terima kasih.
Baiklah, itulah Berikutnya tadi kami akan presentasi. membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Dipersilakan untuk yang bertanya jawab. Apakah dari teman-teman kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Boleh bertanya? Ya, dipersilakan kepada saudari Aulia Puspanabila. Saya dari sistem informasi. Kesadaran itu berasal dari akal. Bisakah kita kakak-kakak semua memberikan gimana contohnya? Apa itu contohnya? Terima kasih. Baik, saya persilakan selain kepada saudara Erlan untuk menjawab soal dari saudari Aulia Puspanabila. Soalnya itu mengenai contoh dari akal apa ya? Contohnya akal untuk melaksanakan kesadaran. Akal itu berasal dari pemikiran kita saat kita sebelum melakukan sesuatu mengenai Pancasila, kita berpikir dulu menggunakan akal kita. Contohnya saat kita ada gotong royong, lalu kita punya akal. Kita harusnya ikut. Jadi gimana Kak Aulia? Ya, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Aku mau nanya. Ya, dipersilakan kepada saudara Novita. Kan internasilasi Pancasila internasilasi Pancasila dilaksanakan dengan kemampuan berkehendak. Contoh kemampuan berkehendak itu seperti apa sih? Baik, saya langsung saja menjawabnya. Pertanyaannya mengenai contoh dari pengetahuan dan kehendak dalam internalisasi Pancasila. Misalnya kita ketemu pencuri. Kita berpikir, dia jahat. Pikir dulu, habis itu tangkap. Sudah. Yang berarti kita mengetahui bahwa ketika dia itu jahat, kita tahu itu salah, dan kita berusaha menangkapnya. Pertama kita berpikir dia salah, habis itu kita berkehendak. Itulah namanya internalisasi Pancasila. Gimana? Apakah saudari Novita? Iya udah Kak, sama makasih. Sama. Selanjutnya, apakah ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Kak Osama. Baik, silakan kepada saudara Wahyu Gulto. Iya, tadi pada ketaatan moral dan dalam melaksanakan Pancasila. Ya, itu pertanyaannya, mengapa etika sangat penting diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi negara? Maaf, tolong diulang. Mengapa etika sangat penting diterapkan di dalam penyelenggaraan administrasi negara? Oke.
Aku langsung saja menjawab. Administrasi negara yang sebelumnya kita ketahui adalah di mana mereka itu bekerja di bagian ilmu sosial yang penting dalam kehidupan bernegara, meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Apabila seseorang kekurangan moral dalam melaksanakan tugasnya, karena Pancasila itu adalah suatu yang keharusan dalam melaksanakannya, maka yang dibutuhkan adalah moral. Ketika seseorang kurang dalam menaati moral, kurang moralnya, maka suatu misalkan lembaga administrasi negara berupa legislatif atau yudikatif atau eksekutif itu akan menjadi runtuh. Suatu negara itu akan runtuh karena banyaknya kebohongan, banyaknya penipuan, banyaknya pemalsuan, dan itu tidaklah bagus. Contohnya seperti saat ini banyaknya berita pemalsuan mengenai korupsi yang di mana-mana telah terjadi, lalu banyaknya tentang isu-isu yang tidak jelas mengenai pemimpin negara kita sendiri, dan bahkan adanya diskriminasi terhadap satu kelompok. Itu tidaklah terlalu baik dan tidaklah benar. Maka mereka perlunya melaksanakan lagi Pancasila dan mempelajari lagi nilai-nilai moral. Apakah sudah terjawab, Saudara Wahyu Gultan? Oh iya, sama sudah. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kak, boleh masih nanya nggak? Ya, dipersilakan kepada Saudari Kartika Wijayari. Aku mau nanya, proses pembentukan nilai Pancasila itu kan dimulai dengan pemahaman pengetahuan yang lengkap. Maksud pengetahuan yang lengkap itu seperti apa ya, Kak? Apakah mengetahui tentang pengimplementasian atau pemahaman konsep dasar atau menghafal semua undang-undang? Terima kasih atas pertanyaan ini. Mohon tunggu sebentar. Oh ya, untuk itu ada prosesnya. Misal proses itu diawal dengan pengetahuan yang lengkap, jelas, dan tentang kebaikan, kebenaran Pancasila. Lalu diserap di hati sehingga menjadi kesadaran. Lalu kemudian ditinggalkan dalam hati sanubari. Lalu kemudian karena Erlan jaringannya sudah mulai nggak jelas, jadi saya akan langsung menambahkan apa jawabannya itu mengenai pertanyaan dasar apa yang diperlukan. Yang pertama itu mengenai nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Setelah mengetahui dan menghayati nilai Pancasila, perlunya pengamalan nilai Pancasila itu. Setelah mengetahui nilai Pancasila, kita harus mempelajari dasar-dasar moral yang ada berlaku di suatu negara. Misalnya di Indonesia. Di Indonesia perlunya untuk menghargai dan menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Apakah sudah terjawab, Saudari Kartika? Sudah, Kak. Makasih ya. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, mau nanya dong. Ya, dipersilakan kepada Saudari Firly Adinda Putri. Tadi kan bahas aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila itu sendiri kan adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang mau saya tanyain di sini, gimana sih pendapat kelompoknya Kak Osama sama Kak Erlan tentang vaksinasi yang terjadi di Indonesia saat ini, yang dimana kita tahu masih banyak orang yang kurang sosialisasi dan masih banyaknya pro dan kontra di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana sikap warga negara yang baik dalam menjalani vaksinasi yang terjadi di Indonesia ini menurut Pancasila? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudari Firly. Langsung saja jawabannya, yaitu karena saat ini
terjadinya banyaknya penipuan dari pemalsuannya vaksin dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap apa fungsi apa dari kegunaan vaksin itu. Mereka merasa lebih takut karena pemalsuannya informasi. Maka dari itu yang harus dilakukan adalah menambah wawasan mengenai apa sebenarnya itu vaksinasi, bukannya merasa kayak vaksin itu salah. Harusnya mereka itu mengetahui bahwa vaksin itu adalah harus dan itu wajib karena dapat meningkatkan imunitas tubuh manusia dan itu wajib. Apakah saya terjawab, Saudari Firly? Izin menambahkan. Silakan. Oke. Sebenarnya kita sebagai boleh izin menjawab? Ya, silakan. Sebenarnya kita itu perlu untuk vaksinisasi karena kan kita warga Indonesia. Sekarang Indonesia ini kan lagi krisis soal COVID. Kalau kita ikut vaksinasi, maka kita juga sebenarnya membantu Indonesia agar Indonesia itu pulih dari yang namanya COVID-19 ini. Jadi secara tidak langsung kita juga membantu pemerintah dan membantu para tenaga kerja yang sedang kesulitan di garis depan. Begitu jawaban dari saya. Bagaimana Saudara Firly? Apakah diterima jawabannya? Iya, makasih Kak. Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau sudah, boleh ditutup. Baik, sekian dari presentasi kami. Menurut kami mengenai aktualisasi Pancasila itu sendiri adalah suatu hal yang wajib. Karena jika tidak adanya aktualisasi Pancasila berdasarkan moral, maka suatu negara itu bisa runtuh. Sekian dari saya dan mewakilkan Saudara Erlan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bro. Terima kasih, Osama. Terima kasih yang udah kasih pertanyaan. Oke, boleh ditutup dulu? Biar saya lanjutkan ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih. Proses videonya gimana? Udah jadi? Udah. Minggu ini kan sebenarnya kita minggu terakhir ya. Minggu depan kita udah mulai UAS. Terus minggu ini karena pernah kita libur dan itu saya sudah menjanjikan untuk mengganti, jadi memang harus diganti minggu ini ya. Kalian kalau hari Kamis ada waktu nggak ya? Ada kuliah Kamis? Tidak ada, Bu. Nggak ada? Oke. Bisa jam berapa? Jam 10? Jam 10 bisa? Bisa sih, Bu. Bisa ya? Berarti kita Kamis ya? Ketemu lagi. Oke? Terus kelompok yang terakhir itu kelompok berapa ya? Kelompok 14 ya? Pak 13. Kamalia, Intan, sama Haba. Nah, ini kalian harus buat ya. Jadi makalah sama PPT-nya sudah harus siap hari Kamis. Kemudian karena minggu depan sudah UAS, jangan lupa semuanya makalah dikumpulkan. Kan masih banyak tuh yang belum kirim. Jadi nanti yang udah kirim, gini aja dikirim ke Zulfa ya, biar direkap sama Zulfa yang belum siap aja gitu. Jadi nanti langsung dikirim ke semua ke Zulfa itu ya, makalah dengan PPT-nya. Jadi nanti biar didata kayak gitu. Sebelum hari Senin. Jadi makalah udah harus dikirim sebelum hari Senin. Hari Minggu lah maksimal kayak gitu. Jadi Senin kalian tinggal UAS-nya
tinggal fokus ke UAS. Dan kalau bisa video udah harus jadi. Oke? Sampai mana videonya? Udah berapa persen? Lagi edit video, Bu. Lagi edit. Yang Iya. lain? Ini kelompoknya ada 9 kan? Ada masalah nggak? Ini ada yang nggak datang atau gimana gitu? Ada yang kelompoknya kurang? Nggak ada? Aman semua? Hah? Kelompok 1, ini untuk video ya. 1 aman? Kelompok 1 siapa sih? Kayaknya banyak banget kemarin. Hah? Kelompok 2? Kelompok 2 aman? Ini masih ingat kan kelompoknya? Sorry Bu, sebenarnya saya kelompok 1 jadi bilang masih aman. Oh ya Baru udah. sadar. Kelompok 2. Ini yang khusus UAS ya, yang khusus UAS. Kita Bu. Video. Kelompok 2 aman? Aman. Alhamdulillah. Udah jadi? Bu. Alhamdulillah belum. Belum? Udah, nggak apa-apa, masih ada Udah waktu. Bu. Udah. Rekaman terakhir. Oke. Terakhir Bu. Oke. Jadi nanti bisa beres lah ya minggu depan. Bu. Terus kelompok 3 gimana? Aman, Bu. Udah berapa persen? Berapa persen? 50%. 50%, Bu. Oke, minggu depan kelar ya. Iya, insya Allah. Semoga amin. Kelompok 5. Kelompok 5. Aman Bu. Oke, berapa persen? 70 Bu. 70. Oke. Kelar ya minggu depan? Insya Allah Bu. Harus kelar dong. Kayak itu UAS. Terus kelompok berapa nih? 7 ya? 6. Kelompok 6. Kelompok Iya, Bu. 6. Gimana? Aman? Aman Bu, lagi proses edit. Berapa persen udah? 50% Bu. Oke. Kelar ya minggu depan. Terus kelompok 7? Insya Allah Bu. Aman banget Bu. Oke. Kelompok 8? Belum Siapa? Bu, masih ngecokin jadwalnya. Soalnya beda-beda jadwal kosongnya. Belum sama sekali? Masih mau buat videonya. Oke. Siapa aja Nur Laila kelompoknya? Dengan siapa Habas, aja? Ronaldo. Dengan siapa lagi? Ronaldo. Oh, Ronaldo. Oke. Minggu depan udah harus jadi ya? Iya Bu. Terus kelompok 9? Aman Bu. Erlangga. Oh iya, Iya. kemarin saya udah lihat videonya Erlangga. Itu kok Erlangga semua sih isinya? Teman yang lain mana dah? Iya Bu, sebetulnya udah saya kasih naskah sama apa? Ya udah saya kasih naskah gitu, tapi belum buat sih Bu. Jadi daripada terlalu lama, jadi langsung saya edit aja sih Bu, untuk jaga-jaga. Iya. Siapa aja? Itu Rega sama Muhammad Fahmi Bu. Oh gitu. Udah dihubungi? Reza sama Udah Bu, Fahmi? sebetulnya udah buat grup gitu sih Bu, 3 orang. Tadinya sempet chat-chatan gitu, terus pas saya kasih naskah, terus kalau enggak dikasih pendapatnya aja dari Silanya itu, tapi belum dapat kabar lagi sih Bu. Jadi Oke. Terus gimana? ya jadi saya buat videonya itu dulu Bu. Oh gitu. Ya udah, nanti dihubungi lagi ya. Kalau misalkan nggak ada penampakan kalian atau nggak ikut berkontribusi dalam pembuatan video ini, berarti nilainya kurang. Kayak gitu. Nanti dihubungi lagi temennya, kasihan ntar nggak dapat nilai. Ya? Iya baik Bu. Nah, jadi harus inilah bekerja sama karena itu penting. Nah, itu akan dinilai juga ya. Ini ada nih sama Gazi kan? Sama Muhammad Fahmi sama Rega Bu. Oh Rega. Iya. Tadi Rega ada nggak sih? Bukannya ada ya Rega? Mana Rega? Awal-awal ada tuh. Fahmi juga ada nih. Ada, Bu. Fahmi.
Nah, gimana Rega, Fahmi? Hah? Rega sama Fahmi nanti dibikin ya videonya. Nanti kalau misalkan kalian nggak ikut berkontribusi, ya nilainya nggak ada jadinya ya. Nanti diomongin lagi bertiga dan harus dibikin. Oke? Minggu depan udah harus diserahkan setelah UAS itu. Jadi saya kasih waktu lah. Senin kan UAS, kemudian saya kasih waktu lagi. Kayak gitu. Paling nggak 3 hari lah. Nanti dikumpulkan bersamaan dengan ini ujian yang individu. Itu kan kelompok. Jadi nanti kan ada individu. Makanya saya suruh buat sebelumnya agar nanti nggak bentrok ketika mengerjakan yang individu, biar nggak berpecah belah pikirannya. Gitu ya. Oke, Iya, baik, Bu. kalau gitu. Jadi kalau nggak ada masalah, untuk masalah video, ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita bahas lagi untuk yang materi kali ini. Aktualisasi. Oke, sebelumnya udah dijelaskan ya sama kelompok 12 ya, kelompok 12 atau 13 tuh, saya lupa kelompoknya. 12 ya, mengenai 13, aktualisasi. Bu. Oh 13 ya, sudah dijelaskan. Saya hanya menambahkan beberapa mengenai aktualisasi ini, aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Jadi kembali lagi pada pengertian dari Pancasila yang sebelumnya kita udah tahu kalau Pancasila itu berasal dari panca ya, yaitu 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Kemudian aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti aktualisasi itu sebuah penerapan, gitu. Penerapan suatu pemahaman atau pikiran kita dan nilai, kayak gitu. Pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan, kayak gitu. Jadi bagaimana kita merealisasinya dengan tindakan, kayak gitu. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu diterapkan di dalam tindakan atau perbuatan kita, kayak gitu. Kemudian kalau menurut kamus bahasa Indonesia, jadi aktualisasi diambil dari kata aktual, yaitu benar-benar ada, jadi terlaksana. Nah, berarti kan dengan adanya penerapan, berarti itu kan kelihatan, oh ternyata nilai-nilai itu dilakukan. Terlihat wujudnya, ada dan nyata, bisa kita lihat, kayak gitu. Kalau hanya nilai berupa nilai-nilai aja itu kan nggak terlihat. Kayak nilai-nilai Pancasila itu ya, dari sila 1 sampai 5, itu kan nggak terlihat. Nah, sudah terlihat, akan terlihat ketika kita sudah menerapkannya, kayak gitu. Sudah menerapkannya ke dalam bentuk perilaku, kayak gitu. Nah, jadi di sini aktualisasi Pancasila adalah mengaplikasikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, kayak gitu. Nah, di sini juga Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang mengundang konsekuensi setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan sikap tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke, sudah dijelaskan sebelumnya juga bahwa apapun yang kita lakukan dalam bermasyarakat, bertingkah laku, itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, dalam 5 sila itu. Hal apapun yang kita lakukan harus berdasarkan pada hal itu, karena Pancasila itu kaitannya sangat ini ya, sangat luas dan umum, kayak gitu. Jadi aspek yang kita lakukan itu dapat berupa sila-sila Pancasila itu. Nah, di sini untuk aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi 2 sebenarnya. Jadi, oh ya. Ini kayaknya ada yang ini deh, matiin dulu deh. Ahmad Baharu,
Nah, jadi nggak dua nih suaranya. Kedengeran kan? Cuma satu doang kan? Sudah, Bu. Oke. Jadi aktualisasi Pancasila itu dapat dibedakan menjadi dua ya. Aktualisasi Pancasila yang objektif dan yang subjektif. Karena kali ini kita membahas nilai-nilai Pancasila dengan kaitannya dengan karakter atau moral, itu lebih ke subjektif. Sedangkan kalau yang objektif itu lebih ke kehidupan sehari-hari. Ini nanti akan dibahas pada kelompok selanjutnya, yakni kelompok 14 ya. Saya ini jelaskan sedikit saja mengenai Pancasila yang objektif. Jadi aktualisasi Pancasila yang objektif ini merupakan aktualisasi Pancasila dalam bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan, maupun bidang kenegaraan. Jadi kalau yang objektif, aktualisasi Pancasila yang objektif ini lebih ke bidang kehidupan kenegaraan, seperti itu. Sedangkan kalau yang aktualisasi Pancasila yang subjektif, ini lebih ke pelaksanaan Pancasila dalam bidang pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, dan setiap penguasa. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri, lebih ke pribadi, kepada diri kita sendiri. Kalau subjektif kan berarti tidak terlihat ya, kalau objektif itu kan lebih konkret, bisa terlihat. Nah biasanya kalau dalam objektif kan bisa dilihat dalam undang-undang kayak gitu, dalam bidang hukum, dalam peraturan hukum kayak gitu. Nah kalau dalam subjektif itu tidak terlihat karena aktualisasinya ada dalam diri kita sendiri, seperti itu, perorangan. Nah kalau untuk aktualisasi Pancasila yang subjektif ini lebih penting ya dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Jadi hal yang dilakukan memang kan kembali ke diri kita sendiri dulu. Kita sendiri harus bisa melakukan hal yang positif itu. Kemudian kita akan dapat memperbaiki hal yang lebih besar lagi. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri dulu, baru orang lain. Kayak gitu. Nah dalam aktualisasi Pancasila yang subjektif ini kan dimulai dari diri kita. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu mengamalkan Pancasila. Jadi, berkaitan erat dengan kesadaran. Jadi, pemahaman kita, atau keloyalan kita, ketaatan kita pada penerapan Pancasila itu sendiri. Kayak gitu. Tadi juga ada yang bertanya ya mengenai kesadaran dan akal. Ya, pertanyaannya tadi kaitannya ya, kaitan kesadaran sama akal. Apa tadi pertanyaannya? Firly ya kalau nggak salah yang tanya, atau Novita? Novita Bu yang Novita. Iya kayaknya Bu. Novita ya. Gimana tadi pertanyaannya, Novita? Kaitan kesadaran dengan akal atau apa tadi? Kaitan antara pengetahuan dan kehendak, Bu. Oh, kaitan pengetahuan dengan kehendak. Oke. Jadi memang ya, pengetahuan sama kehendak ya. Pengetahuan itu kan berasal dari akal. Jadi pengetahuan itu diserap oleh akal dulu. Kemudian kehendak itu berasal dari perasaan atau keinginan. Kayak gitu. Nah, semuanya itu kan berkaitan karena dari akal maka diturunkan ke dalam hati atau perasaan kita, kayak gitu. Jadi hal itu sangat berkaitan antara tindakan dan pikiran, kayak gitu. Nah kalau di sini pelaksanaan Pancasila sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan serta kesiapan individu mengamalkan Pancasila. Jadi bagaimana kita mengamalkan Pancasila itu berkaitan sekali dengan kesadaran. Kemudian pelaksanaan Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral.
Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat moral, sehingga aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma-norma moral. Jadi aktualisasi Pancasila yang subjektif itu juga berkaitan dengan moral. Moral apa sih sebenarnya? Moral itu adalah suatu hal mengenai baik dan buruk. Baik dan buruk sikap seseorang, kayak gitu. Bagaimana dia melakukan yang baik, bagaimana dia melakukan hal yang buruk, itu adalah moral. Nah, Pancasila ini, aktualisasi Pancasila yang subjektif ini juga berkaitan dengan moral. Bagaimana kita melakukan hal yang baik, bagaimana kita melakukan hal yang buruk. Nah, itu dinilai dalam aktualisasi Pancasila ini. Nah, kemudian sosialisasi nilai Pancasila melalui pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter itu apa sih? Jadi, pendidikan karakter kan mempunyai makna lebih tinggi dibandingkan pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal baik, hingga peserta didik menjadi paham mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, kalau dalam moral kan pendidikan moral itu untuk mengajarkan, oh hal ini baik loh, hal ini buruk, kayak gitu. Hanya mengajarkan seperti itu. Jadi untuk menunjukkan pemahaman kalian, mengarahkan kalian pada pemahaman yang baik dan yang buruk. Tapi dalam pendidikan karakter itu lebih membiasakan kalian agar bersikap baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Kayak gitu. Jadi kalian akan terbiasa dengan pendidikan karakter seperti itu. Nah, dalam prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter, yang pertama ada berkelanjutan, mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses panjang yang dimulai dari awal peserta didik sampai suatu pendidikan. Dan jadi prosesnya memang berasal dari peserta didik itu sendiri, berasal dari kalian, berasal dari individu. Bagaimana kita secara pribadi, individual, menerima proses pendidikan karakter tersebut sampai pada suatu pembelajarannya, pada suatu pendidikannya, kayak gitu. Dari hal yang besar. Jadi dimulai dari hal yang kecil, yaitu diri kita sendiri dulu, kayak gitu. Kemudian melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya santun pendidikan. Jadi pendidikan karakter itu juga bisa dapat diterapkan dalam mata pelajaran, kayak gitu. Jadi dalam mata pelajaran kan juga diajarkan bagaimana melakukan hal-hal yang baik, menerapkan kebiasaan yang baik. Misalkan kalau dalam ini budaya tidak mencontek, misalnya gitu. Nah, itu kan adalah hal yang baik, pendidikan karakter agar kalian tidak curang, kayak gitu. Nah, jadi di situ diterapkan agar kalian tidak boleh mencontek, budaya tidak mencontek atau tidak meniru karya orang lain, seperti itu. Terus ada juga melalui pengembangan diri dan budaya santun pendidikan. Kemudian yang selanjutnya, nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar, gitu. Nah, kalau nilai diajarkan, nilai itu beda sama ilmu-ilmu biasa, ilmu-ilmu kayak eksak, kayak gitu, ilmu pengetahuan yang lainnya. Kalau ilmu yang lainnya diajarkan, diberi pemahaman kalian, oh ini gini loh, sehingga kalian mampu memahami sebuah ilmu itu, kayak gitu, diajarkan. Tapi kalau dalam nilai-nilai yang terkandung dalam karakter ya, dalam karakter setiap orang itu tidak diajarkan, tapi dikembangkan melalui proses belajar. Karena kalau diajarkan itu akan sulit kalian dalam mempraktekannya, nah gitu. Jadi dikembangannya melalui proses belajar tanpa kalian sadari, kayak gitu. Jadi sekalian kalian belajar, sekalian kalian melalui pendidikan karakter itu. Jadi kenapa sih kalian kok perlu sekolah? Kenapa sih kalian harus berpendidikan? Kenapa harus melalui proses yang panjang seperti ini? Dari mulai SD, SMP, SMA, terus kuliah. Kenapa harus melalui proses itu? Padahal nanti kalau kerja
kalian nggak ini kan, semua mata pelajaran yang kalian tempuh dari SD atau dari TK lah sampai kalian kuliah itu belum tentu digunakan, ya kan? Tapi kenapa kita harus menempuh pendidikan sepanjang itu? Nah ini karena kita membutuhkan pendidikan karakter. Karena orang yang berpendidikan akan berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Bagaimana dia karakternya, cara bicaranya, kayak gitu. Itu yang berbeda. Di situ adalah proses yang kita lalui dalam memperoleh pendidikan karakter, kayak gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Ketika kalian nanti kerja, kerjanya nggak sesuai nih sama apa yang dipelajari atau apa yang kalian sama dengan kuliah kalian gitu. Nggak apa-apa, karena kan nggak ini. Yang terpenting adalah pendidikan karakter kalian juga, kayak gitu. Jadi pendidikan karakter yang kalian peroleh itu sangat penting. Bagaimana kalian bersikap dengan orang lain, kayak gitu. Kita juga ada inilah ya, ada kata-kata atau ada pepatah, kayak gitu. Seseorang yang berilmu itu tidak lebih tinggi dibandingkan orang yang berakhlak atau beretika, kayak gitu. Jadi percuma banyak ilmu tapi dia tidak berakhlak atau tidak beretika, kayak gitu. Nah, inilah hal yang terpenting dari setiap jenjang yang kalian tempuh, jenjang pendidikan yang kalian tempuh untuk melalui proses karakter, melalui proses pendidikan karakter itu agar kalian mendapatkan nilai-nilai luhur dari proses yang kalian tempuh. Jadi nggak hanya pengetahuan secara umumnya yang kalian dapatkan di situ, nggak hanya itu. Kemarin kan juga Erlangga ya pernah tanya, kenapa sih kita harus belajar PPKN padahal kan sebenarnya itu nggak penting gitu ya. Itu cuma apa gimana kemarin Erlangga? Nggak terlalu penting lah ya untuk kuliah gitu. Maksudnya nggak sesuai dengan jurusan kalian juga kan? Kayak gitu. Nah, gunanya untuk ini agar kepribadian kalian terbentuk, agar karakter kalian terdidik seperti itu. Jadi kalian dapat dapat mengetahui hal yang baik, hal yang buruk, kayak gitu. Mengarahkan kalian agar melakukan hal yang baik, kayak gitu. Gitu ya. Kemudian proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Nah, biasanya dalam pendidikan karakter ini juga gitu, melalui proses pendidikan yang dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Jadi kalau dalam perkuliahan itu memang kan saya menurutnya agar kalian aktif. Karena beda dengan sekolah. Kalau sekolah memang kalian harus disuapi makanan dari guru atau ilmu yang diberikan dari guru. Tapi kalau kuliah kalian harus makan sendiri, nggak bisa disuapin kayak gitu. Itu semua kalian harus cari kayak gitu. Pertemuan yang singkat ini itu hanya pengantar. Selebihnya ilmu yang segitu banyaknya itu harus kalian cari sendiri. Karena kalian harus aktif. Kan gitu ya. Saya sering menekankan hal itu kepada kalian. Jadi harus banyak-banyak baca. Banyak-banyak ya meleklah akan dunia luar kayak gitu. Jadi kalian harus mencarinya sendiri. Baca buku, baca artikel, baca koran, itu terserah kalian. Yang penting kalian harus menyerap pengetahuan dari mana aja, kayak gitu. Nggak hanya dari dosen, karena kalau dari dosen itu hanya sedikit, cuma berapa jam kan, itu nggak bisa menampung seluruh ilmu yang ada dalam mata kuliah kalian atau dalam jurusan kalian ini. Jadi selebihnya harus kalian cari sendiri kayak gitu. Kalian harus punya rasa ingin tahu, aku pengen tahu ini. Cari di mana? Apa sih ini? Ya, cari sendiri kayak gitu. Apalagi kalian kan kuliahnya kebanyakan praktek juga ya, banyak praktek ya. Nah, itu juga harus kalian pelajari sendiri. Jangan tunggu dosennya mengarahkan. Kayak gitu. Harus cari sendiri gimana caranya. Jadi kalian harus bisa sendiri, harus
harus mencari ilmu itu sendiri. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, baru bisa tanya dosennya. Nah, ini gimana sih minta diarahkan, kayak gitu. Itu ya. Nah, itu bedanya kuliah sama sekolah. Jadi harus ada bedanya. Kayak gitu. Kemudian, implementasi Pancasila dalam kaitannya dengan aspek kehidupan. Untuk dapat berfungsi penuh sebagai perangkat bangsa, Pancasila harus diimplementasikan dalam segala tingkat kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam segala aspek meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Jadi ya, emang implementasi Pancasila kan mencakup dari segala aspek sebenarnya, segala aspek kehidupan ini. Ya memang hanya 5 butir sila, tapi semua itu sudah mencakup seluruhnya, seluruh aspek kehidupan kita. Jadi luas, fungsinya luas sekali. Bisa kemana aja, kayak gitu. Itu implementasi Pancasila yang udah kita sering bahas ya dari pertemuan kemarin-kemarin. Nah, jadi ya memang Pancasila itu sebuah sebuah dasar negara yang memang sepatutnya menjadi pedoman dalam kehidupan kalian, yaitu berbangsa, bernegara, atau dalam seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Oke, udah habis? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau saya yang bertanya nih? Ya udah. Hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal 6. 5 deh. Tanggal 5. Absen 5 siapa ya? Absen nomor 5. Novita. Nah, Novita. Ada yang ditanyakan atau saya yang bertanya? Novita mana? Novita nggak ada ya? Perasaan tadi ada deh. Keluar kali ya. Novita. Iya nggak ada, keluar ya. Kemana Novita? Sekarang bulan 7. Berarti absen Bu, sinyalnya tadi hilang katanya. Oh gitu. Oke, berarti ganti nomor 7 karena sekarang adalah bulan 7. Aulia. Iya, Bu. Mau bertanya apa? Saya yang bertanya nih. Terserah, nggak apa-apa Bu, Ibu yang bertanya juga nggak apa-apa. Udah nggak punya pertanyaan ya? Iya. Oke. Gini, berkaitan dengan ini ya, pendidikan karakter ini ya, pendidikan karakter. Kemarin kan kita juga belajar mengenai sila-sila yang 1, 2, 3, sampai 5. Kalau dikaitkan dengan pendidikan karakter, dalam sila ke-1, itu apa? Implementasinya, yang berkaitan dengan moral. Moral tadi sudah saya jelaskan kan ya, moral itu berkaitan dengan perilaku baik, buruk, gitu. Hal-hal baik, hal-hal buruk, kayak gitu. Untuk menunjukkan perilaku kalian, hal baik atau buruk. Kayak gitu. Nah, kalau dalam sila ke-1 ya tadi ya, ke-1, sila pertama, apa kaitannya? Atau contohnya deh. Bentar ya, Bu. Iya. Gimana ya?
Contohnya ya, Bu. Mm-mm. Kalau kayak misalnya kan ini pendidikan berkarakter. Ya. Kayak kita nyuruh mengajarkan orang anak-anak atau itu untuk sholat, untuk menekuni agama yang dia anut gitu, Bu, kayak ngaji gitu-gitu. Berarti gimana? Kita mengajarkan gitu? Iya, Bu, mengajarkan dan sekaligus kayak kita memberikan contoh benar-benar yang bukti nyatanya gitu, kayak kita ngajarin tapi ada contoh, ada buktinya gitu, Bu, bukan cuma omongan doang. Jadi anak tersebut bisa ngikutin apa yang kita lakuin gitu. Oke, terima kasih Aulia. Ada yang menambahkan yang lain? Mungkin ada pendapat lain? Siapa ya? Reja? Reja ada? Nggak ada nih. Wulandari ada? Wulandari? Ini yang dinamakan ada wujudnya, tapi nggak ada ininya. Nggak ada jiwanya nih. Nampak tapi tidak ada. Fahmi mana Fahmi? Ini jangan-jangan nggak ada semua nih. Itu Bu, kalau nggak ditambahkan wajahnya. Ketika disebut nggak ada orangnya. Intan ada nggak Intan? Raihan? Oh, nggak ada semuanya. Haba, Rio, Gazi, Erlangga, Ronaldo. Ya, Bu. Erlangga ada? Oke. Nana? Ya, Bu. Iya, hadir, Bu. Kamalia? Saya absen lagi jadinya. Absennya 2 kali aja lah habis ini ya. Oh, udah berakhir nih kuliah kita. Absennya pertama sama terakhir harusnya nih. Untuk mengecek kehadiran kalian. Oke. Oh ya. Tadi yang saya tunjuk nggak ada ya Novita ya? Ya nggak ada. Oke. Siapa ya? Fahmi nggak enak badan. Oke. Ya udah. Firly deh, Firly. Gimana Firly? Kaitannya dengan Apa, ini Bu? yang tadi ditanyakan kepada Aulia. Kalau menurut Firly Pendidikan gimana? karakter, Bu. Karakter, Bu. Udah benar nggak tuh apa kata Aulia tadi? Benar sih, Bu. Menurut saya. Benernya kenapa? Ibu. Emang pendidikan karakter tuh apa sih? Yang mengedukasi anak-anak kali ya, Bu. Anak murid maksudnya. Mengajarkan. Saya tambahin dikit aja kali ya, Bu. Kan pendidikan karakter yang terkait dengan Pancasila. Yang tadi Pancasila 1 itu udah benar yang disebutin sama Kak Aulia. Mungkin cuman maksudnya pendidikan yang diajarkan itu bisa di sekolah atau di rumah. Kalau misalkan di sekolah kan dari sisi religiusnya, mungkin dari sisi pendidikan agamanya yang diajarkan di agama tersebut, kayak contoh mengajarkan sholat untuk yang beragama Islam dan yang nonis mungkin ada apa kepercayaannya. Terus di rumah juga diajarkan gimana caranya beribadah sesuai dengan kepercayaan keluarganya. Gitu aja, Bu. Terima kasih. Nah, Bu. Oke. Kemarin kan sempat ada inilah berita viral mengenai susu Bear Brand itu, ya. Udah baca beritanya? Nah, itu udah. Bagaimana kaitannya dengan pendidikan karakter yang kita pelajari sekarang? Ada yang bisa jawab? Analisisnya
moral baiknya, buruknya. Terus pendapat kalian gimana mengenai fenomena itu, fenomena rebutan ya kemarin, rebutan susu karena mau lockdown lagi. Gimana? Ada yang mau berpendapat kaitannya dengan pendidikan karakter? Itu bukan bukan rebutan, itu buat di stok Iya. nanti. Iya, buat di stok. Tapi kan Harga sempat ada sempat desek-desekan gitu ngambilnya. Nah, itu gimana pendapat kalian dengan kaitannya pendidikan karakter? Boleh jawab nggak, Bu? Iya, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang viral beberapa hari ini tentang susu brand, dan Zulfa lihat juga videonya nyampe di suatu supermarket itu rebutan, dan itu ibaratnya ingin mengambil itu sebaik-banyaknya untuk stok di rumah karena mungkin itunya terbatas di suatu daerah, mungkin di supermarket itu. Tapi kalau menurut Zulfa itu nggak baik sih kalau untuk sebagai pendidikan karakter untuk menimbun barang itu tuh menurut Zulfa itu tidak baik karena ngambilnya itu sewajarnya aja kan. Kita tahu ya apakah itu memang benar-benar bisa mengatasi COVID atau enggak. Tapi kalau misalnya untuk mencegah ya mungkin bisa, karena kan itu susu murni ya, susu murni yang udah steril. Terus apa bedanya dengan susu-susu yang lain gitu? Ya sebenarnya sama aja, cuman karena dia lebih steril dan tempatnya itu wadahnya itu ya berbeda dari yang lain. Kalau mungkin yang lain itu wadahnya nggak seperti yang ya di susu brand, kita tahu lah ada kaleng kayak gitu kan, itu lebih awet dan lebih steril kalau untuk di kaleng. Dan di sisi yang tadi saya bilang tadi, yang ya nggak sesuai sih dengan pendidikan karakter, yang ibaratnya kita tuh kayak mementingkan diri sendiri gitu, nggak mikirin orang lain kan. Ibaratnya menimbun barang itu ya untuk kita dewek gitu, kita nggak mikirin, padahal kan yang kena COVID seluruh dunia gitu, apalagi seluruh Indonesia. Terus kita pengen nimbun, mending yang penting diri aku selamat gitu, orang lain enggak gitu ya. Itu yang perlu diperbaiki. Oke. Kemudian kalau ditinjau dari sila-sila Pancasila, sila 1 sampai 5, kira-kira itu melanggar sila yang keberapa? Boleh? Bu. Fahmi? Manusia yang adil dan beradab. Kenapa kok bisa 2 itu? Alasannya apa, Fahmi? Fahrul, Bu. Fahrul ya? Oh ya, Muhammad Fahrul. Dari sini tulisannya cuma Muhammad F doang, kirain Fahmi. Gimana, Fahrul? Sebenarnya sih saya itu cuma maksudnya nyebutin doang. Nah, tapi emang di lapangan juga emang Bu, yang orang beli tuh nggak kebagian. Kemarin tuh saya di Indomaret tuh orang lagi nyari, ternyata emang kosong semua dari bulan apa gitu. Emang jadi maksudnya orang yang sebenarnya butuh tapi nggak ada. Tapi orang yang nggak butuh banget itu di dia semua. Jadi maksudnya nggak merata, nggak adil juga sih, sama nggak beradab juga. Maksudnya kan emang lagi pandemi, terus seharusnya kan terus juga dijual mahal sih, Bu. Udah sih saya itu doang. Nggak berani dapat lagi. Oke, berarti masuknya sila kedua. Oke, kalau yang lain ada ini lain nggak? Pendapat lain nggak? Masa masuk sila kedua? Bu, boleh, Bu? Iya. Itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana harusnya pemerataan terhadap semua orang berhak mendapatkan apa yang harusnya mereka dapatkan. Tidak boleh adanya cuma satu orang yang mendapatkan satu benda, orang lain tidak boleh. Iya, karena ini ya? sama seperti mengulang masa lalu, yaitu namanya monopoli. Itu tidak baik dan tidak boleh. Ketika mau monopoli sesuatu berarti dia sama aja kayak ini merusak
bangsanya sendiri. Itu tidak baik. Oke, benar ya. Terima kasih. Laude. Ya, jadi sebenarnya lebih masuk ke sila kelima ya. Jadi kan dalam sila kelima juga dijelaskan kemarin ada mengenai hak dan kewajiban. Itu harus sama rata kayak gitu. Kita harus mengetahui hak kita atau hak orang lain dan kewajiban kita dan juga kewajiban orang lain. Dari situ kita juga bisa melihat dalam fenomena itu ya, bagaimana kita seharusnya juga mementingkan hak orang lain kayak gitu, nggak hanya kita sendiri. Jadi seharusnya kita harus memikirkan orang lain, nggak hanya memikirkan diri sendiri, karena kepentingan kelompok, kepentingan sosial itu harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi kayak gitu. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Sebelum Boleh bertanya Ibu? Iya, boleh. Yang viral juga tentang apa sih komentar terhadap presiden the service itu menurut Ibu gimana? Iya. Yang mengenai ya, kalau menurut saya sih ya gimana ya? Emang agak ini sih, pemerintah mungkin karena pandemi gini ya, sulit untuk mengatasi segala permasalahan. Banyak maksudnya permasalahan kan sebegitu banyaknya ya, dan hanya pemerintah itu yang disoroti. Maksudnya ya kita memang harusnya ini sih, pemerintah seorang presiden harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Kemudian apalagi dalam hal omongan, kalau memang sudah berjanji seperti itu seharusnya ditepati. Tapi mungkin kalau saya pribadi balik lagi ke keadaannya juga. Kan keadaannya kayak gini nih. Seakan-akan segala macam masalah tuh ada aja gitu. Entah dalam kesehatan, dalam ekonomi. Dan presiden kan juga mungkin manusia ya, yang nggak luput dari kesalahan. Ya mungkin itu batas maksimal dia. Yang mungkin ada kesalahan dia ya, yang kita soroti terus kayak gitu. Padahal sebenarnya juga ada hal-hal baik yang sudah dia lakukan. Tapi ya balik lagi ke ini manusia memang. Ketika apa ya, kebaikan dia 1000 lah. Kebaikan dia 1000. Tapi ketika ada kesalahan satu aja, maka yang 1000 itu akan hilang semua. Kayak gitu. Balik ke kayak gitu. Nah, jadi saya sih bukannya antara setuju nggak setuju, saya netral aja. Netral aja, ada di tengah-tengah kayak gitu. Jadi nggak menyalahkan presiden, juga nggak menyalahkan mahasiswa yang berkata seperti itu. Hanya saja memang kondisinya seperti ini, semuanya sama-sama panas kayak gitu. Keadaannya kayak gini kayak gitu. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan keadaan yang kayak gini. Memang semua dalam dunia inilah ya, nggak hanya Indonesia, semuanya kesulitan kayak gitu. Semuanya kesulitan. Seperti yang kemarin itu, yang masalah Menteri Kesehatan, kita kan nyalain Menteri Kesehatan kayak gitu. Ya sebenarnya itu bukan hanya dari Menteri Kesehatan juga, kan kitanya juga harus sadar diri juga. Apa kita udah mematuhi protokol, apa belum? Kayak gitu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kayak gitu. Kan balik lagi ke diri kita sendiri juga. Jadi kita nggak hanya menyalahkan pemerintah, tapi kita juga harus sadar diri. Apa yang udah kita lakukan, apa yang udah kita perbuat kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi saya juga nggak membela presiden, ya mungkin ada salahnya juga ya, karena apa dia nggak tepat omongannya kayak gitu. Tapi mungkin ya karena keadaan itu. Sekarang sedang rumit-rumitnya. Sedang ya kita semua harus waspada sebenarnya. Kayak gitu. Gitu sih menurut saya. Gimana Sumpah? Iya Bu, kemarin Zulfa juga lihat sempat poster juga, bukan poster, kayak itu BEM mana gitu daerah Kalimantan atau Sulawesi. Itu mereka kan kayak terbantu banget tentang beasiswa KIP gitu. Nah jadi mereka juga beranggapan juga netral gitu. Karena saya merasakan nih dampak dari kebijakan dari Pak Jokowi. Tapi mungkin daerah lain mungkin nggak nggak merata, mungkin daerah mereka merata gitu. Jadi benar-benar. Ya, jadi memang ya karena kita kan seluas ini ya, bangsa yang seluas ini, akan sulit
ya cobalah kalau misalnya kita yang di posisi beliau ya, apa kita mampu gitu. Karena pada dasarnya setiap pemimpin itu pasti ada salahnya. Dari pemimpin yang pertama dari Soekarno sampai sekarang pasti ada aja salahnya. Karena ya balik lagi nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada. Pasti ada salahnya, pasti ada yang mencela kayak gitu. Balik lagi kayak itu. Jadi ya kitanya sendiri harus sadar diri. Kita udah melakukan yang baik loh kayak gitu. Jadi kita jangan hanya menyalahkan pemerintah, pemerintah gini nih, pemerintah gitu tuh. Ya kita balik lagi lah ke diri kita sendiri. Gimana sih kita udah berbuat apa? Kenapa kita hanya bisa mengkritik? Kenapa kita nggak bisa membangun? Kayak gitu. Seharusnya kita juga membangun kayak gitu. Tapi ya saya juga nggak menyalahkan mahasiswa juga gitu. Karena ya memang mahasiswa kan memang kritis kan. Ya memang tentu kritis. Kalau bukan mahasiswa yang menggertak, presiden bahkan ini dong. Ya pemerintah bahkan ongkang-ongkang kaki. Merasa tidak ada yang ini. Tidak ada yang mengamati, ya itu memang sudah tugas mahasiswa. Kan ada gini, ada pepatah gini ya, mahasiswa takut sama dosen takut sama rektor kalau salah dulu, terus rektor takut sama presiden, pokoknya yang paling akhir presiden takut sama mahasiswa. Berarti kan balik lagi ke ininya, dari ujung ke ujung balik lagi ke ujung gitu, kayak gitu. Jadi ya perlu mahasiswa mengkritisi pemerintah karena memang mahasiswa kan dituntut untuk kritis kayak gitu. Jadi ya nggak ada salahnya coba kayak gitu. Cuman kan dalam ini pribadi semua orang kan ada pendapat masing-masing kayak gitu ya. Dan mahasiswa juga nggak salah di sini. Saya netral aja kayak gitu. Jadi pasti di sana ada sisi positif, ada sisi negatifnya itu pasti. Di dunia ini memang ada hal positif, ada hal negatif, itu udah pasti terjadi dan nggak akan dapat dipungkiri kayak gitu. Oke? Gimana? Mungkin yang lain ada pendapat lain mengenai hal ini? Nggak ada? Laude? Itu Bu, soal presiden kemarin, the king of lip sync. Wow. Kalau saya sebenarnya tidak mendukung keduanya, kasihan. Tidak mendukung keduanya, oke. Gimana? Karena rata-rata kayak waktu pas debatnya saja, debatnya mereka lebih condong ke mempermasalahkan, tidak membawa topik apa yang harusnya sebenarnya disalahkan. Kita hanya saling mencela, bukan debat namanya itu, saling mencela. Iya. Baru satu versus semua orang. Kan lain. Oke. Itu kenapa kamu kebalik ininya? Kayak gimana? Udah lo deh. Udah. Ya. Jadi emang sebenarnya kayak gitu tuh nggak baik ya. Itu nggak ini. Nggak sesuai sila Pancasila. Kayak gitu. Ya sebenarnya ya kita inilah introspeksi diri sendiri aja. Kayak gitu, apa sih yang udah kita perbuat, apa sih yang udah kita lakuin untuk orang lain, kayak gitu. Ya. Oke, saat ini ada pertanyaan lagi? Hah? Nggak ada? Udah cukup ya? Kalau udah cukup, kita akhiri aja sampai sini. Jangan lupa hari Kamis ya, soalnya karena minggu ini adalah minggu terakhir dan kalian udah harus UAS minggu depan. Jadi mau nggak mau pertemuan kalian sudah harus berakhir di minggu ini. Jadi Kamis udah harus selesai karena tinggal satu kelompok doang kan? Tinggal kelompok berapa? Saya lupa mulu nih kelompoknya. 14 ya? Ya 14 lah. Ya oke. Kelompok 14. Haba sama Nur Laila sama Intan ya. Jangan lupa. Salah Ibu. Hah? Bukan Kak Nur Laila, tapi Kak Haba, Kak Amal, sama Intan. Oh iya. Ya kalian bertiga itulah ya. Jangan lupa dibikin ininya. Oh iya, kemarin banyak kelompok yang nggak saya ini ya, revisi ya. Masalah ininya, makalah. Ya, jadi nanti gini, pokoknya makalah itu yang kalian buat terburu-buru atau gimana pun itu, yang nggak saya koreksi, kan sebagian udah ada yang saya koreksi kan.
Nah, itu ikutin formatnya gitu. Kan kalian sebelumnya udah pernah bikin makalah kan di mata kuliah sebelumnya sama saya. Nah, itu disesuaikan aja. Bagaimana penulisannya. Jangan sampai copy paste berantakan gitu, saya nggak suka kalau kayak gitu. Kalau yang asal copy paste terus berantakan, kelihatan banget kopinya. Ya, kopi nggak apa-apa sih copy paste. Karena kan ini bukan karya ini. Bukan karya yang akan kalian publikasikan. Hanya saja dirapihkan lagi bagaimana spasinya, rata kanan kirinya kayak gitu. Terus sambil belajar lagi, belajar pengeditan, jangan lupa ininya IED-nya karena kalian udah belajar itu diterapkan. Kan saya udah bilang kemarin ya. Pembelajaran IED itu pasti kalian terapkan di seluruh mata kuliah. Ketika kalian menulis itu kan setiap mata kuliah pasti menulis kan, pasti adalah menulis apa itu, entah itu menulis tugas atau menulis makalah. Nah itu bisa kalian terapkan. Kalau nggak kalian terapkan, kalian akan lupa. Jadi harus kalian terapkan kayak gitu. Nah di sini pun juga kayak gitu. Makalah itu kalian terapkan gimana IED-nya, itu harus disesuaikan kayak gitu. Kan udah belajar juga kan semuanya. Jadi ya buka-buka lagi kalau lupa. Oke? Itu sih. Terus Zulfa nanti untuk yang makalah dikumpul maksimal ini ya. Atau dibarengin aja ya? Sama UTS UAS biar bareng sekalian ya? Iya, bareng aja Bu, nggak apa-apa. Ya udah, oke. Nanti biar bareng aja sekalian. Tapi kalau bisa selesain dulu yang ini, yang makalahnya, makalah video biar nanti ketika ujian individu, UAS yang individu, kalian udah nggak keteteran lagi. Soalnya kan ada 3 inian nih, 3 tugas kalian. Sebenarnya itu tugasnya sebelum-sebelumnya kan, hanya saja dikumpulkan minggu depan semua. Jadi yang pertama kan ini makalah sama PPT itu udah pasangan dan jadi satu itu kelompok ya. Terus video, pembuatan video. Terus nanti yang ketiga itu UAS individu. 3 itu lah, 3 hal itu nanti dikumpulkan semuanya ke Zulfa. Soalnya kalau ke saya nanti takutnya kayak sebelum-sebelumnya ada yang nggak masuk ternyata, terus nilainya nggak ada. Jadinya ribet rekapnya. Jadi biar enak langsung ke Zulfa aja semuanya ya. Biar Zulfa yang data semua. Jadi biar enak kayak gitu. Oke, sampai sini kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari Kamis. Jangan lupa dibuat makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saat hari Kamis. Terima kasih Bu. Akhir.